morning good citizen, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua tentunya. Annyeonghaseyo, bonjour. Ini kita agak sedikit internasional mungkin ya, nggak apa-apa. Karena ini podcastnya sudah melanglang buana di mana-mana gitu ya. Oke. Selamat datang para penonton yang ada di sini. Oke. Sekarang teman-teman sedang menonton podcast BBC. Apa BBC? Bincang City. Nah, kita sekarang sedang berada di segmen BBC, Bincang Civic. Kalau misalkan teman-teman sudah menonton episode dari sebelum-sebelumnya, BBC ini adalah sebuah podcast yang membahas, mengupas, menguliti dan segala rupanya gitu. Kita akan menggali secara dalam isu-isu mengenai isu sosial, isu masyarakat, isu hukum yang sedang ramai diperbincangkan di halayak umum gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara yang sedang ramai diperbincangkan dalam masyarakat saat ini gitu, ada kasus di mana seorang Jenderal Polri, petinggi Polri yang melakukan tindak pidana, Nah, kan pejabat Polri itu kan termasuk pejabat negara ya. Iya, betul. Nah, berarti kalau misalkan pejabat negara tentunya harus memiliki suatu integritas gitu ya, suatu bisa dibilang harus bertindak, bertutur kata tuh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Tentunya dengan mengikuti si sistem gitu, jangan sampai keluar sistem. Nah, tapi dalam kasus ini kita sebut FS ya. Dalam kasus FS ini dia merupakan pejabat tinggi negara, akan tetapi melanggar dan bertindak melanggar asas-asas gitu, asas-asas yang seharusnya tidak dilanggar oleh pejabat negara. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini, pada podcast ini adalah mengenai asas-asas umum atau asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Nah, kalau kita berkaca kepada kasus FS, berarti FS ini kan sudah melanggar asas-asas ya. Nah, kalau misalkan kita masuk kepada definisi pengertian AUPB yang sering disingkat itu kan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Itu kalau misalkan menurut definisi itu seperti apa sih? Iya, baik. Kalau kita melihat dari judulnya itu sendiri, AUPB disingkatkan asas-asas umum atau hukum pemerintahan yang baik. Mungkin kebanyakan orang menganggapnya cara kita melihat hukum itu secara baik itu gimana gitu ya. Namun kalau kita melihat dari kinerja pemerintahan yang ada di negara kita sendiri gitu ya, kita tuh gak bisa menilai dari visi misi yang mereka keluarkan secara langsung di depan banyak masyarakat gitu ya. Kita juga yang realnya kita lihat itu, kita nilai itu dari bagaimana cara kerja pemerintahan secara pas mereka menjabat gitu. Secara real gitu ya. Saya akan membawa satu pengertian gitu dari salah satu pakar hukum, yaitu dari Pak Jazim Hamidi. Menurut beliau, AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Jadi asas-asas ini itu tumbuh dan berkembangnya itu dari administrasi negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Lalu sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar gitu dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Apabila ada yang ingin atau yang berbeda pendapat gitu dari saudara Yunda sendiri, boleh, mangga. Iya ya, tadi saudara Yunda telah menjelaskan secara rincinya ya AUPB itu apa sih gitu. Mungkin saya ini akan menjelaskan secara garis besarnya mungkin ya.
bahwa AAUPB ini itu merupakan sebuah tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan atau sering disebut welfare state. Betul. Ya. Betul. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar gitu. Mungkin pendapat saya secara garis besarnya itu. Oke, berarti kalau misalkan saya menarik benangnya gitu ya, berarti AAUPB ini adalah apa ya? Berarti suatu bisa dibilang peraturan mungkin ya, tetapi tidak tertulis gitu. Berarti sebuah peraturan yang mengatur seluruh tindak perbuatan seorang pejabat negara. Berarti seperti itu kan? Iya. Oke. Nilai-nilai etik yang dilakukan pejabat. Oke, nilai-nilai etik ya. Oke. Nah, kan tadi tuh saya mendengar bahwasannya asas-asas ini kan ada yang sudah tertulis, ada yang belum gitu. Nah, walaupun ini belum tertulis gitu, ada yang belum tertulis, berarti kan harus tetap dijalankan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, yang saya penasaran dan teman-teman pun pasti penasaran gitu, bagaimana kedudukan AAUPB ini dalam sistem hukum negara Indonesia? Iya, jadi kedudukan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik itu kan tadi sudah dikatakan bahwa AAUPB ini peraturan yang tidak tertulis gitu ya. Dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Jadi meskipun asas ini tidak tertulis, namun dalam praktiknya hukumnya juga harus dijalankan gitu oleh pejabat pemerintah gitu. AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa gitu ditaati oleh pejabat pemerintah. Meskipun mempunyai arti yang tidak tertulis, tetapi si pejabat pemerintah juga gak boleh berperilaku atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Mungkin begitu. Ya, mungkin saya juga sedikit ingin berpendapat ya. Pada awal kemunculannya, ini AAUPB ini hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum gitu, baik warga negara dari tindakan si pemerintah ini gitu. Nah, adapun fungsi dari AAUPB ini bagi administrasi negara sendiri bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kemudian bagi warga masyarakat itu sendiri gitu berfungsi sebagai pencari keadilan. AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU nomor 5 tahun 1986. Mungkin itu. Oke, seperti itu. Mungkin itu berarti fungsi dari AAUPB itu sendiri ya. Nah, tadi kan kalau misalkan saya mendengar nih dari saudara Yuda tindakan-tindakan gitu dari pejabat pemerintah. Nah, berarti kalau misalkan kita ini aja deh, kita melihat kasus real gitu yang sedang terjadi pada tahun kemarin, tahun 2020 atau 2021 saya lupa lagi, Mensos JB ya, bukan Justin Bieber teman-teman, tapi Juliari Batubara gitu ya. Dia melakukan korupsi bantuan sosial yang seharusnya bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi ternyata malah ada apa ya, bisa dibilang tuh potongan untuk dirinya gitu. Nah itu kan berarti sudah melanggar asas berarti ya. Oke, kemudian kasus yang real pun gitu di Papua gitu, Gubernur Papua kalau tidak salah ya, Lukas NMB. Nah, dia kan sebagai pejabat pemerintahan gitu, khususnya dia sebagai gubernur yang mengepalai wilayah tersebut gitu. Dia tuh melakukan tindakan money laundering ya, atau pencucian uang dan juga judi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan fungsi AAUPB itu kan apa ya, untuk pedoman gitu dalam melakukan penafsiran dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah fungsi AAUPB ini berjalan dengan semestinya atau bagaimana gitu kalau melihat kasus yang terjadi gitu? Kalau melihat
kasus yang terjadi gitu ya, mungkin penonton atau masyarakat di rumah sendiri juga yang bisa mereka lihat itu yang pas ada kasusnya seperti tadi mantan mensos gitu. Kalau udah kelihatan dia melanggar hukum karena sudah korupsi bansos gitu ya, baru kelihatan oh ini sudah melanggar hukum. Tetapi kita juga gitu kalau melihat dari asas-asasnya, dari macam-macam asasnya itu sendiri, banyak banget gitu macam-macam asas yang para penonton atau masyarakat juga nggak tahu gitu. Masih belum tahu ya, karena setahu saya juga pernah membaca mengenai hukum administrasi negara gitu, bahwasannya terdapat banyak sekali macam-macam asas teman-teman. Jadi kalau tidak salah ada berapa ya? 17 ada banyak sekali. Nah maka dari itu BBC ini berfungsi untuk memberikan informasi juga kepada teman-teman, memberikan ilmu pengetahuan bahwasanya ada 17 asas-asas hukum ya yang harus pemerintahan ini tuh harus jalankan mungkin ya. Mungkin bisa disebutkan gitu dan ya mungkin bisa dijelaskan juga kepada penonton yang di rumah gitu. Mungkin dari sekian banyak 17 asas itu diantaranya itu yang pertama nih ada asas kepastian hukum. Okay. Yang kedua asas kemanfaatan, yang ketiga asas ketidakberpihakan, yang keempat asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Kemudian yang kelima ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keenam saya ingin menggarisbawahi ya, ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Kepada yang mungkin di luar sana, di rumah sana ada beberapa pejabat pemerintah mungkin yang sedang menonton BBC ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa Bapak Ibu sekalian jangan menyalahgunakan kewenangan ya, karena kalau Bapak Ibu menyalahgunakan kewenangan tentunya akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Karena Bapak dan Ibu ini dipilih oleh rakyat, mendengar rakyat, jangan sampai menyengsarakan rakyat. Mungkin itulah sepik-sepik dari saya mungkin ya. Boleh dilanjut. Oke, setuju ya, sepakat tadi bahwasannya memang pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang mereka dapat. Betul. Kemudian kita lanjut ke asas ke-6, ada asas keterbukaan. Yang ke-7 ada asas kepentingan umum. Yang ke-8 ada asas pelayanan yang baik tentunya. Dan kemudian ada asas keseimbangan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya? Iya, kan tadi sudah disebutkan 9 asas, kan begitu banyak, tapi itu belum selesai gitu. Masih ada beberapa asas, diantaranya asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Dan dari asas ini pemerintah jangan semena-mena gitu dalam mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas suatu kasus yang sesuai dengan fakta, jadi harus real gitu ya. Lalu selanjutnya ada asas motivasi untuk setiap keputusan. Yang ke-12 ada asas permainan yang layak. Asas apa sih gitu asas permainan yang layak? Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Kan kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat gitu mempunyai hak untuk berbicara gitu ya. Jadi kita tuh jangan takut, oh menurut hakim seperti ini, menurut pemerintah seperti ini. Kalau kita mempunyai hak berbicara, kita pergunakan dengan sebaik mungkin gitu ya, supaya hak berbicara tersebut, jika Anda mempunyai opini yang benar gitu, mempunyai legal standing yang pasti, maka jangan takut untuk mengeluarkan opini tersebut ya. Karena kalau misalkan menggunakan hak berbicara, tetapi hak berbicara tersebut disalahgunakan untuk mencaci maki, untuk memberikan menggiring opini dan sebagainya, Anda akan dikenakan sanksi pidana seperti itu. Itu masuk kepada cara kita, kan ini sering sekali terjadi kalau cacian maki itu di medsos ya. Betul. Jadi cara kita bijak dalam mempergunakan teknologi gitu. Betul. Lalu masuk kepada asas keadilan dan kewajaran. Selanjutnya ada asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Lalu ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Maksud dari asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Namun alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak terbukti di pengadilan. Jadi kita itu harus mencari bukti terlebih dahulu gitu, supaya dalam memberikan keputusan
tidak menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan yang bukti yang ada gitu ya. Lalu yang ke-16 ada asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, dan yang terakhir ada asas kebijaksanaan. Asas kebijaksanaan. Berarti banyak sekali asas-asas umum, asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Nah, entah bagaimana itu pemerintah bisa menjalankannya gitu ya. Ya kami harap pemerintah sekarang ataupun siapapun kalian pemangku jabatan gitu, kami harap bisa gitu ya untuk menerapkan dan menjalankan asas-asas yang tadi sudah disebutkan oleh pakar-pakar yang hadir pada saat ini. Nah, mungkin saya akan menarik kesimpulan gitu bahwasannya dengan dianutnya konsep welfare state menjadikan pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik harus memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Dalam pelayanan publik tanpa membeda-bedakan gitu, tanpa oh dia ini DPR, dia anak DPR, tidak, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemerintah hendaknya menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain itu, masyarakat juga dapat gitu menggunakan AAUPB itu untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah dan juga terjadi benturan antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi sudah kita bahas bersama, kita kulit bersama, kita menggali dalam mengenai apa itu AAUPB gitu. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel BBC ini, karena tentunya kami akan terus memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman gitu ya mengenai bagaimana cara menjadi good and smart citizen. Mungkin sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not enough.